today is last our training session before the match. Football players all ready for the morning match. Mereka cuma bisa menang 4-0 atas Chinese Taipei, tapi mereka mendapatkan 3 poin. Nah, artinya apa? Di second match mereka lawan Indonesia, nanti malam juga mereka akan menargetkan 3 poin, bukan 3 gol. So, para pemain kita harus ekstra hati-hati. Apalagi ini adalah bagaikan pertandingan final juga bagi para pemain Indonesia. Memang final pertama sudah mereka lewati, aman. Bisa menang dengan selisih gol yang besar. Jadi sekarang tinggal membutuhkan 1 poin. Tapi jangan sampai bermain hanya untuk mencari hasil imbang. Jangan! Beresiko banget. Jadi tempo permainannya jangan sampai lamban. Jadi harus ada variasi serangan. Memang gak gampang. Siapa yang mengatakan bermain sepak bola di level Asia itu gampang? Enggak, gak ada yang gampang. Gak ada yang gampang. Tapi akan mudah bagi para pemain jika mereka paham taktik dari Coach Sintayong. Dan kalau yang saya perhatikan taktik dari Coach Sintayong itu selalu menuntut para pemain bergerak. Passing itu bola bergerak, cari ruang. Passing itu bola bergerak, cari ruang. Progresif passing. Kalau nggak bisa progresif, berikan bola ke belakang. Kemarin itu sudah bagus di mata STY. Pemain kita sudah menjalankan apa yang dia inginkan. Termasuk ada 5 pergantian ketika kita sudah aman. Namun STY masih menginginkan bahwa harus naik lagi tingkat permainan kita di saat menghadapi pertandingan terakhir menghadapi Turkmenistan. Makanya dia bilang tidak boleh main-main, tetap harus fokus, jangan kehilangan fokus. Jangan terlalu terlena dengan pertandingan permainan kemarin yang oke, ya, mendapat pujian dari banyak orang, termasuk dia juga mengapresiasi sendiri. Tapi ini menjadi cambuk, ya. Pujian ini harus ditampilkan lagi lebih baik, karena Turkmenistan pasti akan bermain lepas. Mereka akan habis-habisan juga, karena tuntutan bagi Turkmenistan, mereka harus menang. Tidak ada kata lain. Imbang mereka sulit, gagal, makanya mereka harus bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. Ya, tapi STY punya cara lain. Ya, apa yang akan dia lakukan tentunya, apakah akan perubahan 1-2 pemain, itu semua ada di kepala STY. Kita akan tunggu bagaimana STY akan memainkan starting 11 dia. Apakah akan mempertahankan tim kemarin yang menang besar, atau dia akan mengubah. Tapi kalau bisa melihat, saya pikir tidak akan berubah. Oke, untuk lini depan, Ramadan Sananta yang semakin gacor. Ya. Salah satu striker yang sudah lama dicari oleh Indonesia sebagai striker lokal. Kemudian ada Rafael Struijk yang juga tampil cukup bagus kemarin, 4 kali gol meskipun tidak jadi 10 gol. Iya, Ya, karena penalti gagal. Penalti gagal. Ya, tapi ada yang bilang bahwa itu sebenarnya nggak tega juga kan. Iya, wasit aja nggak nambahin waktu gitu. Sampai pemain Chinese Taipei melihat jam wasit. Masih Rasa jauh. sudah cukup. Cukup, udah 9-0. 오늘은 뭐 항상 시합 전에 훈련하던 거 훈련했고 투르메키스탄을 분석해서 어떻게 할 것인에 대해서 훈련을 했다고. Seperti biasa, memang 1 hari sebelum pertandingan latihan sama semua. Dan ya, kami sudah analisa lawan seperti apa ya Turkmenistan. Jadi ya, kita latihan bagaimana kita menghancurkan lawan. Ya, kita latihan bagaimana kita menghancurkan lawan. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong berhasil mencatat kemenangan 2-0 atas Turkmenistan dalam FIFA Matchday pada Jumat tanggal 8 September tahun 2023. Sebuah pencapaian besar bagi Sintayong dalam membawa Timnas Indonesia mengalahkan negara yang sebenarnya lebih unggul jika dilihat dari ranking FIFA. Keberhasilan Sintayong membawa Indonesia mengalahkan Turkmenistan ini sekaligus membuat omongan Jose Mourinho soal Timnas terpatahkan. Jose Mourinho memang sempat membuat heboh karena memberikan kritikan pedas tentang Timnas Indonesia kala dirinya membawa Chelsea bermain dalam laga persahabatan melawan Indonesia All-Star pada 2013 lalu. Kemenangan Timnas Indonesia atas Turkmenistan bukan hanya membuat masyarakat bergembira, tetapi juga turut mengangkat posisi Indonesia di ranking FIFA. Sebelum pertandingan, Timnas Indonesia menempati ranking 150, sementara Turkmenistan ada di urutan ke-138. Halaman selanjutnya, kemenangan Timnas membuat ranking Indonesia kini naik hingga berada di peringkat 147, sementara Turkmenistan turun ke peringkat 140. Pelatih Turkmenistan, Mergen Orazov, memberikan komentarnya usai timnya dikalahkan Timnas Indonesia asuhan Sintayong. Mergen Orazov mengakui tadi malam anak asuhnya sudah tampil dengan maksimal. Advertising walau tampil maksimal, Mergen Orazov juga mengakui bahwa penampilan pemain Timnas Indonesia yang berada di atas rata-rata membuat timnya kalah. Timnas Indonesia memang memiliki banyak pemain baik,
Tim kami bermain solid dan penuh semangat namun lawan kami memang lebih baik, ujar Mergen Orasov. Secara ranking memang kami lebih unggul dibandingkan mereka namun secara permainan tim dan kualitas pemain timnas Indonesia di atas rata-rata, saya sangat salut melihat itu, lanjutnya. Pelatih Turkmenistan itu juga menyebutkan bahwa timnas Indonesia mengalami banyak kemajuan pesat sejak berada di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia memiliki pelatih yang hebat, kemajuan sepak bola Indonesia sangat terlihat baik dan mentereng semenjak ada coach Shin Tae-yong, kata Mergen Orasov. Besarnya semangat pemain timnas Indonesia yang disebut-sebut oleh pelatih Turkmenistan ini mengingatkan kembali pada apa yang dikatakan Jose Mourinho. Jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan spesial, maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, ujar Jose Mourinho. Shin Tae-yong sendiri mengaku merasakan apa yang disampaikan Jose Mourinho kala pertama kali melatih timnas Indonesia. Namun, dengan kemenangan Indonesia atas Turkmenistan, juga prestasi lainnya belakangan ini merupakan bukti dari kemampuan Shin Tae-yong dalam membenahi persoalan timnas sekaligus mematahkan apa yang diucapkan Jose Mourinho. Mungkin perkataan Jose Mourinho benar dalam beberapa tahun lalu, tapi kini timnas Indonesia sudah berubah sejak ditangani Shin Tae-yong. Pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini mampu bermain dengan penuh semangat dalam setiap pertandingan dan juga memiliki kemampuan di atas rata-rata. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan kembali menunjukkan kualitasnya untuk membawa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berhadapan dengan Turkmenistan dan China Taipei. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, ternyata merasa takjub sekaligus kaget dengan performa timnas Indonesia U23 saat menggilas Chinese Taipei U23 pada laga lanjutan grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Erick Thohir menyampaikan, permainan timnas Indonesia U23 pada babak pertama sangat luar biasa. Garuda Muda mampu bermain dominan atas Chinese Taipei U23 pada duel yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Dominasi penguasaan bola inilah yang membuat anak asuh Shin Tae-yong bisa unggul 5 gol pada babak pertama lewat Marcelino Ferdinand 3, Ramadan Sananta 7, Rafael Struijk 20, Witan Sulaiman 30, dan Ilham Rio Fahmi 41. Penampilan inilah yang membuat Erick Thohir merasa terkesan. Sebab, dia sebelumnya belum pernah melihat dominasi penguasaan bola seperti ini dari timnas Indonesia U23. Pada babak pertama, kita lihat tadi standar permainannya seperti tidak pernah kita lihat sebelumnya ya, kata Erick Thohir saat ditemui awak media seusai pertandingan, Sabtu, tanggal 9 September tahun 2023. Erick Thohir bilang, dominasi penguasaan bola seperti ini memang tak terlepas dari pengalaman penggawa Garuda Muda yang pernah berjumpa melawan Argentina pada agenda FIFA Matchday sebelumnya. Saat itu, ada 6 pemain timnas Indonesia U23 yang tampil sebagai starter pada duel kontra La Albiceleste. Mereka adalah Hernando Ari, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk. Selain itu, 2 nama lainnya, yakni Pratama Arhan dan Witan Sulaiman, baru mendapatkan kesempatan bermain dari Shin Tae-yong pada babak kedua. Pada babak kedua, masih bisa standarnya. Tapi kembali, bisakah bermain seperti itu melawan tim-tim besar? Karena untuk penguasaan bola, kita pernah belajar dari beberapa pemain kita yang tampil melawan Argentina, ujarnya. Saat itu, penguasaan bola Argentina lebih dominan. Inilah yang saya minta mereka benar-benar serius dan fokus untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Jangan terlena di hasil hari ini, ia menambahkan. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara BUMN itu menyebut, kesempatan tampil di Olimpiade 2024 juga harus menjadi motivasi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Tak hanya itu, mereka juga harus berhati-hati untuk menatap laga selanjutnya. Erick tak ingin skuad Garuda Muda terlena saat berjumpa Turkmenistan U23 setelah menang telak 9 gol tanpa balas. Lalu, untuk para pemain, saya bilang, Anda bersedia nggak bermain di Olimpiade? Tetapi kembali lagi, jangan sampai kemenangan 9-0 ini membuat kita terlena, ujar Erick Thohir. Turkmenistan juga tak bisa dianggap sebelah mata karena mereka waktu itu menang 4-0. Dan beberapa pemain yang kemarin bergabung dengan tim seniornya akan bergabung dengan tim U23-nya ini, imbuhnya.
Adapun pakar manajemen prestasi olahraga Joko Pekik Irianto sepakat dengan pendapat bahwa dengan 2 kemenangan berturut-turut yang diraih Timnas Indonesia berarti Coach Shin Tae-yong, STY, sudah menemukan kenyamanan dan keleluasaan dalam mempersiapkan tim yang bermain. Mengingat sebelumnya sempat kesulitan memanggil pemain dari klub. Menurut Joko Pekik, posisi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat berperan dalam memberikan kenyamanan terhadap Coach STY. Peran Erick itu memberi kepercayaan dan memberi keyakinan kepada STY, katanya. Untuk diketahui, cuma Timnas Indonesia U23, satu sehari sebelumnya, Timnas Indonesia Senior turut mengalahkan Turkmenistan pada partai uji coba.